Mana belum? Halo, selamat datang di podcast Berujak ngomongin urusan pajak bersama saya, Khalid, dan tentunya rekan saya. Ana Zahra. Halo, halo pendengar sekalian yang sedang ada di rumah, di kantor, di kuliah, ataupun dimanapun kalian berada. Wih, sepertinya semangat sekali ya Anda di ngebuka podcast kali ini. Ya dong, karena bahasan topik podcast kali ini bakalan sangat menarik nih, Lid. Sepakat sih, karena untuk hari ini, di topik kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang masih viral di mana-mana, Han. For your information, topik ini jadi hangat banget karena ada kasus yang menyeret salah satu petugas pajak nih. Ya nggak sih, Lid? Ya, tapi di sini nih kita nggak bakal ngebahas kasusnya karena udah ada di banyak media, udah ada di banyak platform dan hari ini kita bakal ngebahas perspektif yang lain tentunya yang mungkin teman-teman di rumah, di kantor, dimanapun kalian berada belum pernah tahu atau belum pernah dengar masalah ini. Gitu, Han. Betul sekali, di podcast kali ini kita bakal bahas terkait pajak penghasilan. Tapi sebelum ke pajak penghasilan, kita bakal bahas tipis-tipis dulu nih. Terkait pajak, pasti kalian banyak yang belum tahu kan. Pajak itu apa sih? Ayo coba jelasin, Lid. Oke, jadi gini teman-teman semua, pajak secara hukum menurut undang-undang yuridisnya UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarnya kemakmuran rakyat. Lalu di pajak ini juga terdapat tentunya tujuannya gitu, Han. Nah, kalau boleh tahu tujuan dari pajak ini apa sih? Oke, dijelasin ya. Tujuan dari pajak ini tentunya kesimpulannya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, aturan pajak ini tidak semata-mata dibuat untuk memasukkan uang nih sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ini harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Oke, Seperti jadi itu. eh, jadi gitu ya, Han. Jadi kalau sekarang lagi viral banyak yang ngomong kasar nih, malas bayar pajak, tapi kita kan nggak tahu ya tujuannya itu padahal adalah baik untuk negara. Nah, padahal dengan adanya pajak kita dapat meningkatkan kesejahteraan kita semua gitu ya. Iya bener banget sih lihat itu nggak boleh tuh misu-misu kayak gitu. Suzon itu kayak gitu nggak boleh itu. Iya iya iya. Oke, mungkin next kita langsung balik ke topik kita nih, topik yang lagi hangat. Kita bakal ngebahas terkait pajak penghasilan. Nah, mumpung lagi viral dan diomongin di mana-mana, banyak juga yang nanya ini terkait kenapa sih kita harus wajib lapor pajak dan pajak penghasilan itu seperti apa kok mahal banget sih. Nah, banyak juga yang lagi ngeluh nih di Twitter terkait pajak penghasilan ini. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama, we must start with definition terlebih dahulu nih. Kalau secara gampang ya, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan pajak yang diterima oleh satu dalam suatu tahun pajak. Gitu. Ini nggak usah belibet, nggak usah grogian. Kita kan lagi sharing-sharing aja gitu kan ya. Kalau Oh gitu iya, iya. pajak itu penghasilan tiap orang beda-beda ya berarti ya. Kalau kayak Iya, gitu ya. benar. Benar-benar ini tuh bakal beda-beda karena bergantung pada penghasilannya. Gampangnya semakin tinggi gaji lulit, jadi semakin tinggi pajaknya juga dan sebaliknya. Oke, berarti kalau makin rendah juga makin dikit pajaknya. Kalau kayak gitu ada gak sih jenis-jenis pajak penghasilan itu sendiri? Kalau boleh tahu Han? Boleh-boleh. Pajak ini ada 8 jenis, tapi sebelum ke sana, kita kasih tahu pendengar kita dulu nih. Jelasin dulu kali ya subjek dari pajak penghasilan ini. Oke, mungkin gue yang jelasin gitu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama, subjek pajak pribadi. Itu ada orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun. Nah, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kemudian
ada juga subjek pajak harta warisan belum dibagi gitu, yaitu warisan dari seorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan. Maka pendapatan itu dikenakan pajak gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih Han, ada subjek pajak badan, yakni badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria. Gitu Han. Ada Oke, 3 jadian subjek pajak. oke. Berarti ada 3 ya dari subjek dari pajak itu sendiri. Betul, ada 3 subjek dari pajak itu menurut undang-undang tadi. Nah, sekarang mungkin bisa nggak sih lo jelasin nih jenis-jenis pajak penghasilan tadi nih? Ada berapa sih jenis-jenis pajak penghasilan tuh? Oke, gue jelasin ya. Umumnya, pajak penghasilan itu ada 8 lit. Ada PPh, pajak penghasilan pada pasal 15. PPh pasal 15 ini merupakan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus yang ditunjukkan untuk golongan wajib wajib pajak tertentu. Begitu Anda mendirikan perusahaan atau memiliki badan usaha ataupun menjadi pengusaha, maka otomatis Anda atau lu lihat nih kalau misalkan berusaha itu telah menjadi wajib pajak badan sekaligus wajib pajak orang pribadi. Kaitannya dengan hal tersebut, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan yang tertera pada surat keterangan terdaftar atau SKT. Lalu yang kedua ada PPh atau perusahaan pajak penghasilan pada pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang diterima oleh wajib pajak dan dibayarkan setiap bulannya. Lalu selanjutnya nih, ada juga nih pajak penghasilan pada pasal 22. Pungutan pajak ini diperoleh dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembelian atas penjualan suatu barang mewah. Kayak lo misalkan beli branded-branded tuh kan, ada Gucci dan yang lain-lainnya. Terus selanjutnya nih ada pajak penghasilan pada pasal 23. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemungutan pajak dari wajib pajak pada saat melakukan suatu transaksi. Transaksi yang dimaksud meliputi pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah, sewa, dan penghasilan lainnya. Dan selanjutnya juga ada PPh pajak penghasilan dari pasal 25. Ini adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutama menurut SP tahunan di mana untuk pembayaran pajaknya harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun dan dilaksanakan secara berangsur. Lalu untuk selanjutnya ada pasal 26 dan ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri. Lalu selanjutnya ada pajak 29 di mana ini dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang yaitu pajak terutang dikurangi kredit pajak atau pada saat jumlah pajak terutang yang dimiliki suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak. Jumlahnya ini lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong. Lalu yang terakhir banget nih, ada pajak penghasilan pada pasal 4 ayat 2, di mana pajak ini dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, serta bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya. Sudah banyak sekali. Ini banyak juga ya jenis pajak ya, jenis-jenis pajak penghasilan ya. Mungkin kalau kita bahas semua di sini kita bakal ngabisin waktu 8 jam mungkin, tapi di sini kan kita nggak mungkin bahas semuanya ya kan. Kita mungkin bakal lebih detailin lagi teman-teman. Nah, di mana kita akan membahas terkait yang nomor pajak pasal 25 aja, yang sekarang lagi trending, sekarang lagi viral di mana-mana. Jadi teman-teman semua, aku jelasin juga bahwasanya kalau kita ngomongin terkait PPh pasal 25, pajak penghasilan pasal 25, terdapat 2 jenis pembayaran angsuran nih teman-teman. Jadi kita harus membayar angsuran PPh ini sesuai dengan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP gitu. Yang pertama itu ada wajib pajak orang pribadi selama pengusaha tertentu, WPOP-SPT gitu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT itu penghasilan kena pajak PKP dikali dengan tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh yaitu selama 12 bulan. Nah, kemudian yang kedua itu ada kalau kita ngomongin wajib pajak penghasilan, yang kedua itu ada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Yang tadi pengusaha tertentu, selain pengusaha tertentu, yang sekarang pengusaha tertentu, WPOPPT gitu. Yaitu melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran gitu, serta jasa
dengan satu atau lebih tempat usaha. Jadi tempat usahanya itu banyak gitu, nggak cuma satu. PPh 25 bagi OPPT ini adalah 0,75% dari omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Jadi kalau kita punya 8 tempat usaha, berarti 0,75% dikali omset bulanan dikali 8 tempat usaha itu. Gitu, Han. Wah, betul sekali. Selain itu dalam pajak penghasilan atau pelaporan SPT tahunan sendiri ini udah selesai untuk waktu tenggat kemarin di tanggal 31 Maret, Lid. Dan for your Iya. information, teman-teman, untuk saksi dari pajak penghasilan ini, jika terlambat melakukan pembayaran PPh pada pasal 25 ini, yaitu akan dikenakan tarif sanksi pajak per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Lalu jika malah terjadi keterlambatan baik pembayaran atau pelaporan SPT, masa beban yang diterima justru akan semakin besar dan penggunaan angsuran pembayaran pajak berupa PPh pasal 25 yang dipilih akan jadi tidak bermakna. Dan batas waktu pembayaran PPh ini nih ada nih, ternyata nih batasnya nih. Pada pasal 25 juga sudah dijelaskan, itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Itu tambahannya, Kak Khalid. Oke, jadi kemarin tenggatnya tanggal 31 dan untung nih, gua kemarin juga udah lapor SPT tahunan. Jadi aman tuh dari kita lepas dari sanksi-sanksinya tadi yang lo jelasin gitu dan. Keren. Oke, mungkin gua kalau tadi kita ngomongin tentang jenis-jenisnya, kita coba kalkulasiin gitu ya. Gimana sih cara ngitungnya gitu, ngitung pajak penghasilan. Intinya gini teman-teman semua, mungkin bisa didengerin supaya teman-teman yang denger dimanapun kalian berada gitu, supaya dapat insight baru terkait gimana sih cara menghitung pajak penghasilan gitu. Yang pertama nih Han, kita bisa menghitung penghasilan bruto setiap bulan. Nah caranya gini, kita jumlahkan saja penghasilan secara keseluruhan pada bulan berjalan. Maksudnya tidak hanya gaji pokok saja gitu ya yang masuk dalam perhitungan, namun juga tunjangan lainnya gitu. Jika ada kan ada KPNS itu ada tunjangan transportnya, ada tunjangan perumahan dan semacamnya gitulah. Nah, selain itu, uang tambahan di luar gaji pokok juga ikut dijumlahkan. Seperti uang lembur, kan ada uang jalan dinas, kalau PNS, ada bonus, ada uang cuti dan semacamnya gitu. Nah, ini dijumlahkan semuanya. Nah, ini adalah penghasilan bruto pada bulan berjalan selama 1 bulan. Nah, gitu cara ngitung penghasilan bruto setiap bulan. Kemudian berikutnya kita perlu ngitung yang namanya penghasilan bersih atau neto selama 1 bulan. Nah, untuk menemukan penghasilan bersih atau neto selama 1 bulan, ini gampang banget. Kita hanya perlu ngurangin penghasilan bruto pada bulan berjalan. Misal, penghasilan kotor kita selama sebulan itu let's say 10 juta gitu ya. Nah, kita tinggal kurangin aja sama penghasilan bruto pada bulan berjalan gitu. Nah, yang dimaksud pengeluaran di sini misalnya ada biaya jabatan, iuran, pensiun, iuran jaminan hari tua dan sebagainya. Jadi yang tadi 10 juta kita kurangin kayak biaya jabatan, iuran pensiun. Nah, itu ketemu nih penghasilan bersih atau neto. Aduh, agak grogi nih aku nih. Oke, berikutnya nih yang ketiga, setelah kita ngitung neto, kita perlu ngitung penghasilan bersih atau neto selama setahun. Kita kalkulasiin selama 12 bulan. Nah, caranya mudah. Teman-teman juga pasti tahu tinggal nah itu tadi dikalikan 12 karena setahun ada 12 bulan gitu. Nah, yang keempat, kita bisa menghitung penghasilan kena pajak atau PKP gitu. Nah, ini kalian atau kita nih bisa menghitung dengan cara mengurangi PKP, yaitu penghasilan bersih selama 1 tahun yang sudah dihitung tadi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, PTKP ini berbeda-beda tergantung dari status wajib pajak tersebut. Antara yang belum kawin, yang udah kawin dan belum punya anak atau K0 gitu dan kawin udah punya anak, ada juga yang kawin dan punya anak 2, ada yang kawin punya anak 3 dan seterusnya. Jadi beda-beda tergantung statusnya gitu PTKP ini. Nah, kemudian yang kelima menghitung PPh ini yang terakhir, menghitung PPh 25 yang harus dibayarkan. Gimana sih berapanya gitu. Nah, setelah mengetahui PKP selama setahun, tinggal menghitungnya dengan tarif PPh 25 yang berlaku gitu. Namun jika ingin mengetahui berapa PPh 25 per bulannya, gitu ya, maka tinggal membagi total pajak setahun dengan 12. Dengan mengetahui PPh 25 per bulan, kita bisa menghitung penghasilan bersih dengan mengurangi penghasilan bersih pada bulan berjalan dengan PPh 25 pada bulan berjalannya. Gitu intinya Han, terkait gimana cara menghitung pajak penghasilan kita nih.
Serius gue pusing banget nih ngeliat lo kayaknya itu hitung-hitungannya rumit banget. Tapi nggak apa-apa biar gue tahu ntar gue belajar lebih dalam lagi nih ke depannya terkait Kak Khalid yang tadi jelasin nih. Iya, betul. Jadi walaupun kelihatannya rumit, sebenarnya tuh gampang. Cuman kita kadang dengarnya kayak pusing sendiri. Tapi ya emang gitu, kita kan warga negara yang baik, menjadi warga negara baik, kita harus bayar pajak. Katanya pajak penghasilan yang kita bahas ini. Gitu, Han. Mungkin ya. Iya, oke deh mungkin cukup dulu nih kali ini pembahasan pajak pada hari ini nih Bang Olid. Oke, karena tadi kita udah ngomongin panjang lebar, mungkin kalau terlalu lama durasinya juga teman-teman juga pusing juga ngedengernya. Mungkin cukup Pusing, sekian pusing. ya. Nextnya kita bakal bahas yang lain lagi ya. Kita bakal ngomongin urusan pajak yang lain gitu ya, Han. Betul sekali. Mungkin cukup sekian dari saya Hana Azahra dan Dan saya Khalid, rekan Hana gitu. Pesan dari kita, walaupun kita sekarang lagi trust isu masalah pajak, bayar-bayar pajak yang entah uang pajaknya ada yang korupsi gitu ya, nggak tahu kita. Tapi kita tetap harus jadi warga negara yang baik. Dengan apa kira-kira nak kita? dengan bayar pajak yang taat dan sesuai aturan. Oke, cukup sekian dari kita. Bye-bye semuanya. Thank you Dadah, udah see dengerin you. podcast kita. See you.